Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi akan menjelaskan materi mengenai sistem perkemihan atau ginjal. Dosen pembimbing Bapak Fajar Apriansyah, S.Kap. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Politeknik Kesehatan Banjarmasin, jurusan Analis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik 2020. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Adinda Apriani, Berliana, Dewi Nur Amelia, Dini Widyastuti, Dita Nuryahuda, Gita Veronica, Hairina Nur Amalia, Novia Aida Rahman, dan Lamida Sari. Nah, apa sih yang akan kami bahas? Jadi, yang kami akan bahas di sini yaitu pengertian organ, struktur organ, bagian dan letak organ, fisiologi dan fungsi organ, serta proses organ. Apa sih sistem perkemihan atau ginjal? Jadi, ginjal merupakan suatu organ yang terletak retroperitoneal pada dinding abdomen di kanan dan kiri kolumna vertebralis setinggi vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan terletak lebih rendah dari yang kiri karena besarnya lobus hepar. Ginjal dibungkus oleh 3 lapis jaringan. Jaringan yang terdalam adalah capsula renalis, jaringan pada lapisan kedua adalah adiposa, dan jaringan terluar adalah fascia renal. Ketiga lapisan jaringan ini berfungsi sebagai pelindung dari trauma dan memfiksasi ginjal. Ginjal memiliki korteks ginjal di bagian luar yang berwarna coklat gelap. Korteks ginjal mengandung jutaan alat penyaring disebut nefron. Setiap nefron ini terdiri dari glomerulus dan tubulus. Medula ginjal terdiri dari beberapa masa-masa trianguler disebut piramida ginjal dengan basis menghadap korteks dan bagian apeks yang menonjol ke medial. Piramida ginjal berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi, kemudian disalurkan ke tubulus kolektivus menuju basis ginjal. Bagaimana struktur yang ada pada bagian ginjal? Nah, manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal, juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindung oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak. Yang pertama ada korteks ginjal. Bagian terluar dari ginjal disebut dengan korteks. Korteks ginjal umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Yang kedua, medula ginjal. Medula ginjal adalah bagian jaringan ginjal yang halus. Bagian dari ginjal ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron atau tubulus. Nah, tubulus inilah yang nantinya berfungsi mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Yang ketiga yaitu pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah ruang berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam dari renal. Bagian dari ginjal yang satu ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Bagian pertama, pelvis ginjal mengandung varices, yaitu ruang berbentuk cangkir kecil yang bertugas mengumpulkan cairan sebelum bergerak ke kandung kemih. Selanjutnya, cairan tersebut akan masuk ke hilum, yaitu lubang kecil yang mengalirkan cairan menuju ke kandung kemih. Di samping adalah gambar pelvis ginjal yang terdiri dari medula, korteks, pelvis ginjal, arteri ginjal, vena ginjal, dan yang terakhir, ureter. Bagian-bagian sistem perkemihan. Yang pertama, ginjal. Ginjal terletak secara retroperitoneal
pada bagian posterior abdomen, pada kedua sisi kolumna vertebra. Mereka terletak antara vertebra torakal ke-12 dan lumbal ketiga. Ginjal kiri biasanya terletak sedikit lebih tinggi dari ginjal kanan karena letak hati. Hal yang menahan ginjal tetap pada posisi di belakang peritoneum parietal adalah sebuah massa lemak peritoneum, kapsul adiposa, dan jaringan penghubung yang disebut fascia gerota, subserosa, serta kapsul fibrosa, kapsul renal, membentuk pembungkus luar dari ginjal itu sendiri, kecuali bagian hilum. Ginjal dilindungi lebih jauh lagi oleh lapisan otot di punggung pinggang dan abdomen. Selain itu juga oleh lapisan lemak, jaringan subkutan, dan kulit. Yang kedua, nefron. Satuan fungsional ginjal disebut nefron. Setiap ginjal mempunyai lebih kurang 1-1,3 juta nefron yang selama 24 jam dapat menyaring 170-180 liter darah dari arteri venalis. Setiap nefron terdiri atas satu kumpulan kapiler disebut glomerulus yang akan memfiltrasi sejumlah besar cairan dari darah. Tubulus. Panjang tempat cairan hasil filtrasi diubah menjadi urin dalam perjalanannya menuju pelvis ginjal. Di samping adalah gambar dari nefron. Proses dalam anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Ginjal mengeluarkan urea dari darah melalui nefron. Urea akan membentuk urin saat melalui nefron dan menuju tubulus ginjal. Dari ginjal menuju ke ureter. Urin yang dibawa di ginjal akan dialirkan menuju saluran kemih. Dari ureter ke vesika urinaria. Vesika urinaria adalah tempat menampung sementara urin sebelum ke uretra. Dari vesika urinaria lalu ke uretra. Urin yang telah diproduksi oleh ginjal dan dipindahkan dari ureter dan kandung kemih pada akhirnya akan dikeluarkan melalui uretra. Kesimpulan, sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh larutkan dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem urinaria terdiri atas 1. Ginjal yang mengeluarkan sekret urin. 2. Ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. 3. Kandung kemih yang bekerja sebagai penampung. 4. Uretra yang menyalurkan urin dari kandung kemih. Mari mengenal ginjal kita. Ginjal merupakan salah satu organ vital, tapi terkadang kita tidak menyadari betapa penting peranan ginjal untuk menjaga tubuh tetap sehat. Manusia memiliki 2 buah ginjal. Ginjal berukuran sekitar 10-13 cm atau seukuran kepalan tangan, berbentuk seperti kacang merah. Di manakah letak ginjal? Banyak orang menyangka ginjal terletak di pinggang. Ternyata ginjal terletak di bagian belakang tubuh, di bawah tulang rusuk, di sisi kanan dan kiri tulang belakang. Ginjal merupakan bagian dari sistem saluran kemih yang terdiri dari ginjal di mana urin dibentuk, ureter yaitu 2 buah saluran yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih yang berupa sebuah organ kecil yang menampung urin, dan uretra yang menghubungkan kandung kemih ke bagian luar tubuh. Apakah fungsi ginjal? Ginjal berfungsi untuk mengatur komposisi garam dalam darah, tingkat keasaman, dan volumenya untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh kita. Menyaring darah dari sisa-sisa pembuangan yang bersifat toksik dan sisa-sisa metabolisme. Menghasilkan hormon yang membantu aktivasi vitamin D untuk tulang. Mengatur tekanan darah
dan menghasilkan hormon yang merangsang pembentukan sel darah merah. Bila kesehatan ginjal tidak dijaga, fungsi ginjal dapat menurun dan tidak dapat berfungsi kembali seperti semula. Kerusakan fungsi ginjal yang sifatnya menahun disebut penyakit ginjal kronis. Memburuknya fungsi ginjal dari waktu ke waktu dapat menyebabkan kematian. Faktor penyebab penyakit ginjal kronis antara lain peradangan ginjal, diabetes, batu saluran kemih, hipertensi, penyakit autoimun, keganasan, keracunan obat, obesitas, merokok. Jika Anda memiliki satu atau lebih faktor resiko tersebut, berkonsultasilah dengan dokter untuk mengetahui kondisi ginjal Anda. Selain itu, fungsi ginjal dapat dilihat berdasarkan warna urin. Apabila warna urin kuning jernih seperti pada nomor 1 dan 2, tubuh terhidrasi dan fungsi ginjal kita baik. Bila warna urin lebih pekat dan kekuningan seperti pada nomor 3 dan 4, perbanyaklah minum air putih. Bila warna urin kecoklatan seperti nomor 5, segera berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui apakah Anda berisiko terkena penyakit ginjal. Gejala awal kerusakan ginjal baru akan timbul jika fungsi ginjal di bawah 15%. Selain itu, gejala kerusakan ginjal dapat timbul antara lain perubahan siklus pada buang air kecil, seperti terbangun pada malam hari secara berulang untuk buang air kecil. Kesulitan pada saat buang air kecil. Pembekakan pada kaki, pergelangan kaki, telapak kaki, wajah, dan tangan. Mudah merasa lelah. Gatal dan ruam pada kulit, mual dan muntah. Apa yang harus dilakukan bila saya menemui gejala penurunan fungsi ginjal? Berkonsultasilah dengan dokter, tanyakan apa pemeriksaan yang perlu saya lakukan untuk mengetahui fungsi ginjal. Apa pengobatan yang harus saya jalani? Di Indonesia, jumlah penderita penyakit ginjal kronis meningkat seiring bertambahnya usia. Pada usia di bawah 35 tahun, terdapat 10% penderita penyakit ginjal kronis dan meningkat hingga 20% pada usia di atas 35 tahun. Saat ini terdapat 3 pilihan penanganan penyakit ginjal: hemodialisis, peritoneal dialisis, transplantasi ginjal. Hemodialisis adalah proses pembersihan darah di luar tubuh dengan menggunakan mesin dialisis yang menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Peritoneal dialisis merupakan alternatif yang dapat dipilih selain hemodialisis dan transplantasi. Peritoneal dialisis dapat dilakukan di rumah, kantor, atau pada perjalanan, tapi membutuhkan pengawasan khusus untuk mencegah infeksi. Transplantasi ginjal adalah proses pencakukan ginjal yang berasal dari donor ke dalam tubuh pasien. Terdapat keuntungan yang diperoleh dari transplantasi ginjal, yaitu meningkatkan mobilitas karena pasien tidak perlu menghabiskan waktu untuk hemodialisis dan lebih bebas untuk mengonsumsi makanan dan minuman. Hanya 2 dari 10 orang yang mengalami penyakit ginjal kronis dan melakukan transplantasi ginjal karena terbatasnya sumber informasi, sulitnya mencari donor ginjal yang cocok, dan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan transplantasi ginjal. Adakah bantuan bagi pasien penyakit ginjal kronis? Sekarang pemerintah telah berkomitmen untuk membantu biaya transplantasi ginjal melalui program BPJS Kesehatan.
Tanyakan pada dokter Anda untuk informasi lebih lanjut. Kesehatan ginjal hasil transplantasi harus dijaga dengan minum air minimal 8 gelas sehari, menerapkan hidup sehat, dan mengonsumsi obat secara teratur dan sesuai rekomendasi dokter. Kesehatan ginjal harus dijaga. Ginjal sehat untuk semua, ginjal baru, hidup baru.